Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, apa kabar? Semoga kita selalu berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini, kita akan membahas topik yang mungkin akan membuat kita merenung lebih dalam. Iblis beriman kepada Allah, tapi kenapa dia dilaknat? Bukankah iman kepada Allah seharusnya membawa seseorang kepada kebaikan? Namun, bagaimana dengan iblis yang jelas-jelas mengakui Allah, tapi tetap menjadi musuh abadi bagi manusia? Ini bukan hanya soal pengetahuan tentang iblis, tapi juga pelajaran besar yang bisa kita ambil tentang hakikat keimanan dan apa yang seharusnya menyertai keimanan tersebut. Mari kita bahas dengan mendalam tentang fakta bahwa iblis sebenarnya beriman kepada Allah dan kenapa imannya tidak membawanya kepada keselamatan, tapi justru kepada laknat yang abadi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Artinya, Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Lindungilah kami dari siksa neraka. Semoga Allah SWT mengabulkan doa ini dan memberikan kebaikan di dunia serta akhirat kepada kita. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Iblis mengakui keberadaan Allah, tapi itu tidak cukup. Pertama-tama, kita harus memahami satu hal penting. Iblis tidak pernah mengingkari keberadaan Allah. Dalam banyak ayat Al-Quran, iblis secara terang-terangan mengakui keberadaan Allah, bahkan berbicara langsung dengannya. Ini menunjukkan bahwa iblis beriman dalam arti dia tahu bahwa Allah itu ada, bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi. Namun, apakah pengakuan semata tentang keberadaan Allah itu cukup? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang pernyataan iblis. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, karena Engkau telah menetapkan aku sesat, pasti aku akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka manusia di muka bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya." Dari sini, kita melihat bahwa iblis mengakui Allah sebagai Tuhannya. Dia berbicara kepada Allah dan mengakui bahwa Allah yang memiliki kekuasaan penuh. Namun, apa yang membedakan iman iblis dengan iman yang diterima Allah? Ternyata, iman itu tidak cukup hanya di lisan, tapi harus disertai dengan ketaatan dan ketundukan. Inilah poin yang sering kali terlewat. Iblis tahu Allah, tapi dia tidak tunduk kepada perintah Allah. Iblis menolak tunduk, kesombongan yang membinasakan. Faktanya, iblis dilaknat bukan karena dia tidak tahu tentang Allah, tapi karena kesombongan yang ada dalam hatinya. Ketika Allah memerintahkan para malaikat dan jin untuk sujud kepada Nabi Adam sebagai bentuk penghormatan, iblis menolak. Bukan karena dia tidak percaya kepada Allah, tapi karena dia merasa lebih baik daripada Adam. Disinilah letak kesombongan yang membinasakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam ketika aku memerintahkanmu?" Iblis menjawab, "Aku lebih baik darinya. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Kesombongan inilah yang menjadi akar masalah. Iblis menolak tunduk dan taat kepada perintah Allah karena dia merasa dirinya lebih mulia. Meskipun dia beriman, meskipun dia mengakui Allah sebagai Tuhannya, kesombongan itu menutup hatinya dari kebenaran. Inilah pelajaran besar bagi kita. Iman tanpa ketaatan dan kerendahan hati tidak ada artinya. Keimanan tanpa ketaatan bukanlah keimanan sejati. Teman-teman, dari kisah iblis ini, kita bisa melihat bahwa keimanan itu harus dibuktikan dengan ketaatan. Hanya mengakui keberadaan Allah tanpa tunduk kepadanya bukanlah keimanan yang sejati. Iman harus menyentuh hati, mengubah perilaku, dan menghasilkan ketaatan penuh kepada perintah Allah. Iblis tidak pernah menolak keberadaan Allah, tapi dia menolak perintah Allah. Inilah yang membuat imannya menjadi tidak berarti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi." Dari hadits ini, kita diingatkan bahwa kesombongan, sekecil apapun, dapat menghancurkan iman kita. Iblis adalah contoh nyata dari hal ini. Dia sombong, merasa lebih baik dari makhluk lain, dan itulah yang menyebabkan dia dilaknat. Kesombongan adalah penghalang antara seseorang dengan ketaatan. Seberapa besar pun ilmu kita, seberapa dalam pun pengetahuan kita tentang Allah, jika hati kita penuh dengan kesombongan, maka kita bisa terjatuh seperti iblis.
Apakah kita juga beriman seperti iblis? Ini adalah pertanyaan yang sangat serius dan harus kita renungkan. Apakah kita hanya beriman di lisan, tapi hati kita tidak tunduk kepada Allah? Apakah kita seringkali merasa lebih baik dari orang lain? Apakah kita tahu kebenaran tapi enggan melaksanakannya karena merasa sombong atau malas? Jika demikian, bukankah kita sedang meniru perilaku iblis? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit." Kita mungkin mengaku beriman kepada Allah, tapi apakah iman itu tercermin dalam ketaatan sehari-hari? Jangan sampai kita terjebak dalam keimanan yang hanya sebatas pengakuan, seperti iblis yang mengakui Allah tapi menolak perintahnya. Iman yang sejati harus membawa kita kepada ketaatan, kesabaran, dan kerendahan hati. Tanpa ketaatan, iman kita hanya akan menjadi hampa, tidak ada maknanya di hadapan Allah. Belajar dari kisah iblis, jauhi kesombongan dan tunduklah kepada Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah, kisah iblis ini adalah pelajaran besar bagi kita semua. Jangan pernah merasa aman hanya karena kita sudah beriman. Iman yang sejati harus dibuktikan dengan ketaatan dan kerendahan hati. Jika ada kesombongan di dalam hati, jika kita merasa lebih baik dari orang lain, atau jika kita menolak sebagian perintah Allah karena merasa berat, maka kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita meniru iblis yang tahu tentang Allah, tapi menolak untuk tunduk kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina." Ingatlah, kesombongan adalah penyakit hati yang sangat berbahaya. Kesombongan membuat kita menolak kebenaran, menolak untuk tunduk kepada perintah Allah, dan pada akhirnya menghancurkan keimanan kita. Jangan sampai iman kita hanya sebatas pengakuan lisan, tapi hati kita penuh dengan pembangkangan dan kesombongan. Iman itu tunduk, bukan hanya mengakui teman-teman. Iman yang sejati adalah iman yang membawa kita kepada ketundukan, bukan sekadar pengakuan. Iblis adalah contoh nyata bagaimana pengakuan tentang keberadaan Allah tidak cukup tanpa disertai dengan ketaatan. Iman itu harus dibuktikan dengan tindakan, dengan ketundukan penuh kepada perintah Allah. Jangan sampai kita hanya beriman seperti iblis yang tahu tentang Allah, tapi menolak untuk tunduk kepadanya. Semoga kajian ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menjaga keimanan kita dengan ketaatan dan kerendahan hati. Jangan biarkan kesombongan merusak hati kita. Dan jangan pernah merasa aman dari tipu daya setan yang bisa menjatuhkan kita kapan saja. Tunduklah kepada Allah dengan sepenuh hati. Karena hanya dengan tunduk, iman kita akan benar-benar bermakna. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.